Halo guys, balik lagi di channel gua hari ini. Hari ini gua bakal ngelanjutin lagi ya reaction anime yang berjudul Kusurya no Hitori Goto season kedua episode ke-12 kayak gitu. Jadi ya, di episode sebelumnya kemarin itu diakhiri ya dengan Jinshi sama Mao Mao. Yang dimana kemarin mereka terjebak di kayak semacam kawah gitu, bukan kawah sih, kayak semacam tempat di bawah air terjun gitu ya, setelah lari dari kayak semacam pasukan yang berusaha untuk ngincer Jinshi. Karena kan Jinshi itu kan kemarin dia jadi adeknya si Kaisar kan, makanya kenapa dia pakai penutup gitu. Dan ya berarti dia tuh diincar karena itu tadi pengen nyebabin perselisihan mungkin di antara si yang Kaisar sama si yang pemimpin daerah sini sekarang, probably seperti itu. Tapi kita nggak tahu lah ya tujuannya apa. Dan kemana kira Jinshi sama Mau kayak bakal ada something romance yang katanya banyak orang tunggu-tunggu ya. Jadi kita bakal lihat kayak gimana. Jadi kita bahas saja untuk episode ke-12 dari Kusurya no Hitori Goto season kedua. Oke, episode 12 kita mulai saja. 1, 2, 3. 事態を察した数名の高官たちはすでに捜索に出ているが、一体どこれたのでしょう。次女と二人で消えたとか。合いびきでは Oh kan? そんなわけがあるか。 Iya, jadi kayaknya masih nggak jadi incer kah? しかしあの方が席を外されて2時間、部下を捜索に向かわせてはいるが進展。今は父上を頼るわけにもいかん。 Iya, soalnya lagi duduk di sini jadi nggak 先 bisa. ほどあの下女に何かを命じたようだが、やはり主に何を言われようとついていくべきだった。形だけの役割などうんざりだ。せめて主催がこの場をお開きにしてくれたら。 Oke. はい、何を考えているのかわ Kita nggak tahu ya sebenarnya apakah ternyata yang dibalik penyerangan itu adalah ternyata dari Shishonya sendiri. Tapi buat gua agak susah sih, dia apa ngirim anaknya sendiri buat ke. Iya, nggak ada hubungan sama Shisho sih feeling gua. Soalnya agak aneh kalau misalkan Shisho itu akhirnya ngirim pasukan tersebut, karena kan anaknya lagi di Kaisar, bisa diancem dong. Cuma perang juga pasti bakal kalah gitu secara pasukan. Jadi maksud gua emang ini kayaknya emang orang-orang yang nggak suka Shisho kali. Oh, iya, ternyata dipegang ya. Kodok yang tak terlalu besar. Iya, memegang. Ih, damn, Bobo. Masih punya ini, tetap di. Aduh, masih dipegang ya. Itu dia emang awal kenapa dia nggak selama ini kan, karena dia nggak pernah ya tuh kan, dia berusaha untuk menghindari memikirkannya. Gila, terpegang ya anjing. Damn. Oh, ini bang ngomong. Masih bakal bikin repot nih. Iya, terkait dengan dia itu adalah pangeran. Oke. Jadi dia berusaha untuk menghindari, takutnya dengan rahasia ini kayak aduh bikin repot aja ya. Udah denial. Kesel Jinshi ya. Damn, Jinshi. Debat masalah burung aja, geblek. Gila, ada masih ini ya. Gak sih, mau udah tahu tapi dia denial. Dah lah gitu. Apa selama ini kan dia nggak pernah mikirin, bukan karena dia tuh nggak cuma emang dia itu menghindari memikirkan hal tersebut.
Gila, GC mau langsung nyerang untuk membuktikan. Damn, GC, man. Yeah. どうする？蹴りを入れるべきか？ Oh, tapi dia nggak bisa kayaknya si Jin sih. Oh, なんだ diganggu ya. Ada si anjingnya nih. Gila. Jin sih momen hampir ya. くやった。 Penyelamat. Oke, itu akhirnya yang sini orang tunggu-tunggu ya. Kan dia sangat ini soalnya sangat menarik tentunya gitu. Karena si Mama udah sadar terkait dengan Jin itu siapa, cuma ya dia berusaha untuk denial dan gak mikirin. Ya gak salah tentunya, karena itu masih bikin repot kan kalau tahu rahasia tersebut. で狙われて先に取られたと。撃ったものの見えなかった。ご無事で何よりです。ええ、なんでジョーちゃんがこの方といるんだよ。しづらいとしああ、まあいいけどよ。こたびの狩り、レイファーを持ってきているもの。いえ、俺の狩りには不向きですので、暗殺のために隠し持ってきたと考えるの。 Nah itu dia berarti emang disengaja ya. 客は師匠様に招待された交換ばかりです。暗殺の道具を手元に置くような真似。 Ya berarti artinya その犬は上で呼ぶ以外に何かしつけをしています。 apa bisa nyium bau? ああ、ウサギの穴を探すくらいはできるみたい。愛嬌はあるが。高専様。なんだ Iya kesel dia. まあ当然か。あんな行動に出られてつい煽ってしまったが、ジンス様は何かを伝えようとしていた。なのに知りたくないからと。 Iya sih, sekarang Mama tahu bahwa itu ご自分の姿 ini に ya. 大層な自信を持つお方。 Apalagi dia mau kasih tahu kepada orang yang dia cinta gitu. Masa sih Mama kan nggak tahu. そこそこなどと。気まずいが、言うべきことは言わない。 Karena tujuannya Jin itu dia pengen serius nih deketin Mama. Makanya kapan dia mau jujur, cuma 特定できるかもしれ Mama ない。 ngindar. 失礼します。なんだ。こちらを。 Oh, おい、これは主の衣です。 oke. あの4番に引っかかっているのを発見。近くには誰も。 Ah, ini nih kayaknya nih. Orang yang itu, orang yang 流されていた。早く捜索しろ。は急げ 今さら。 enggak itu istilahnya orang yang ini kah? では、私も捜索に加わってまいります。 Oh, oke. Sengaja ternyata. Untuk cari siapa pelakunya ya. Jadi bahasa ini untuk ngasih laporan aja. つもりです。 Kasih laporan aja bahwa oke, lu tenang aja, gua aman, cuma gua bakal cari something nih. Oh enggak, ini pas flashback. 申し訳ありません。 Oh enggak, ini tuh kan yang kumis. Iya, itu orang yang bawa senjata tuh. よしよし。 Enggak, ini bukan flashback. Ya kan? Iya. Jadi bahasanya itu apa? Ini tuh istilahnya pergerakan untuk nyari tahu terkait dengan pistol-pistolan itu anggota-anggotanya. Ini punyanya Mom. Oh enggak, punyanya Jinsi. 辺りに人は瓦が濡れていないので周辺にはおられないか。ですがこちらも衣と一緒に。 Oh, sengaja pakai buru elang, padahal pakai pistol kan. Jadi sengaja untuk dipalsukan gitu loh. Ini flashback kah maksud gua? Ini baru tuh pada saat kenapa akhirnya si Lihaku itu ada dan nemuin ininya Jinsi. Dia bilang
apa yang kau rencanakan Jinshi gitu dia bilang. で発見したものと同じ矢です。知らない。何かの間違いだ。 ではなぜあなたの矢が Oh, tujuannya tuh framing ke situ, framing ke salah satu pejabat yang ikut datang. Betul, karena istilahnya ロエンの動揺は本物に見える。 betul, berarti bukan orang Luen. 様子にも違和感はない。 Iya, berarti istilahnya emang ada pejabat-pejabatnya di situ. 調べてみてはいかがでしょう。川辺以外の森の中もありと。 Oke. Nah, kan? Itu ada satu yang bergerak aneh tuh. Iya, jadi emang ini sengaja untuk iniin semuanya supaya nyari seluas-luasnya, cowok. Karena ini Jinshi sama Mao kayaknya ngumpet di mana nih. Karena dia lagi mau nyari pelakunya tersebut. Ini bukan flashback ya, BTW. Gue pikir ini akhirnya kenapa si Jinshi itu ada, tuh kan? Nah, itu dia. Diambil senjatanya ya. Iya tuh yang ada kumis-kumisnya. Apa jenggot-jenggot ya. Oke. Ditangkap ya. Berarti tujuannya itu berarti istilahnya memfitnah pejabat lain berarti. Di depan apa? Tamu negara itu. Gila, si selamat. Oh iya, ada pakai anjingnya buat nyari ya. Dan siapa pelakunya langsung diketahui juga. Oh, maka ditaruh itu supaya anjingnya itu nggak cari dia. 3 pistol. Oke. Berarti saya dari luar. Berarti apakah ini ada hubungannya sama ini? Hubungannya sama apa yang pedagang dari barat itu? Apa pedagang dari luar negeri? Si yang rambut pirang? Kayak iya deh. Oke, jadi bubuk mesiunya yang disuruh cium. Karena bubuk mesiu baunya unik ya. Untung ada anjingnya ya. Anjingnya MVP coy. Oke, berarti ada pesannya tuh. Oke, udah diawasi. Nah, tuduhannya apa nih? Ya udah sih, tuduhannya udah sih membunuh ini ya. Oke. Itu selesai ya. Aman lah ya. Tapi waktu itu udah seneng dia karena dia dituduh kan awalnya. 表向きは覆面のお方の気まぐれということで処理され、その宴でとある官の一派が消えたことは周知の事実だ。今後あの者たちが表舞台に出ること、 Ya, dieksekusi langsung. 何か Jadi saya kayak nggak dikasih tahu ya supaya bisa menjaga keharmonisan keharmonisan pertemuan mereka, disembunyiin. まだまだ。暗眼にはつまらない思考だったかな。いえ、楽しませていただいております。しかし大変ですな。女帝の怒りを買ったばかりに宦官にな。終わった話ですか。
いい月見酒で。暗眼とな、マーの名を。 Membuang 名 namaku. を新た。 Oh, nama aslinya bukan Goushun. だが歌。マーの家のものとして使われる。 Oh, ini alasannya kenapa dia diundang. Oh, oke. Karena dia tuh datang dari keluarga Ma. Kasim cantik. Siapa? こたびは覆面のおか。あれだけ美しいお顔が参加されたら、それだけで嫌味。 Oh, masa Kasim itu tuh Jinshi. Malah bener yang datang Jinshi ya. 後があるさ、今宵もいると。角も心配でしょ。あれが東宮とは。 Oh, あれか。 ya karena kan dia si Jinshi kan misalnya di sini tuh kan sebagai putra mahkota kan. どうなので。 Apa rumornya? Berarti saja bukan sebagai adik ini ya, berarti sebagai anak dari kaisar. Berarti bukan adiknya kaisar dong, tapi itu rumor doang kan, karena itu dikamuflasekan sebagai adiknya kaisar, padahal dia tuh anaknya Paduka, anaknya kaisar sekarang. Tuh kan? Oh, putra mahkota, berarti gak mesti. Oke. Diubah sekali ya, jadi bahasanya itu. Jadi Jinshi itu dikenal sebagai putra adik daripada kaisar in umum. Tapi kenyataannya yang tahu bahwa dia itu adalah anak kandung kaisar tuh nggak ada yang tahu, cuma rumor doang. Tapi kenapa dia disebut putra mahkota? Karena dia adalah satu-satunya orang yang kemungkinan bisa mewarisi tahta selain daripada kaisar. Makanya dia nanya tadi, kaisar itu masih belum ada anak nggak? Iya, ini dari barat, feeling gua kayak dijual sama si yang itu sih, yang pedagang itu. Nah ini kayak semua terlink deh. Nah, berarti dia itu kayak ada something yang mereka lakukan tuh istilahnya. Seperti adik yang menjadi hamil. Iya tuh kan. Nah, kenapa waktu itu kan ada scene di mana dia itu kayak merencanakan sesuatu kan. Itu kayaknya itu tadi senjata dijual ke orang-orang itu. Jadi tujuannya itu adalah untuk ngebunuh putra mahkotanya. Orang yang bisa gantiin kaisar sekarang. Iya, Jinshi juga mikirin juga ya. Terlalu paksa juga gitu gua. Cukup besar ya. Itu menghina pride loh. Oh, ini alasannya kenapa si Momo itu nggak bisa ngebaca emosi. Karena nggak ada yang menghandle emosinya dia. Oke, masuk akal sih. Maka dia tuh selalu menghandle-nya itu pakai logik. Pakai pakai pikiran akal gitu, nggak pakai perasaan. Karena mau itu dari kecil itu terbiasa untuk mengindahkan perasaannya dia, menyampingkan perasaannya dia lah intinya. Iya, enggak sih mau something is gonna happen in the future, man. Iya, dibuka. Enggak, maksudnya dia bilang aku gak mungkin ngeliat itu juga sih. Dia malu-malu tuh pegang mama. Oh, udah ngasih tahu.
Iya, maunya malah fokus sama hadiahnya. そのためだ。 Gila, perhatiannya teralihkan sama bahan ya. 待たせてすまなかった。ようやく手に入った。そうではなく。ありがとうございます。 おう Dia ada senyum lebar. Aduh, Jinsi tidak, jangan salah paham. Terima kasih sama itu Putri, おやすみなさいませ。 Putra Mahkota. おい、手に滑るな。 Fokus banget sama bahannya ya dia ya. Apa itu Jinsi ya? Hadiah yang terpenting ini. Itu kan ada bahan langka, bahan obat langka ya. インス様が宦官かどうかなんてどうでもいい。ただ、豪分 Iya, udahlah Jinsi, perjalanan masih jauh. がバレて窮地 Perjalanan masih 時 jauh. はちゃんと本物の宦官にしてあげよう。 Ih. 聞いているのか。おい、その話を Makanya dia bilang tadi Jinsi adalah Jinsi, makanya dia mau jujur, cuma akhirnya terhalang aja sama mau. Asal lu ngomong dulu baru lu kasih Jinsi, udah salah urutannya. 国の頂点に立つ帝、そしてジン様。いえ、月の君。 Pangeran Bulan, Suki no い Kimi. つまでも仮初めの立場ではいられませんよ。あなたはこの国の帝の弟君。カズイゲツなのだ。 Kazui Getsu. Oke. Ya tadi untuk episode ke-12 ya dari Kusuriano Hitorigoto season kedua. Ya tadi untuk episode ke-12 ya dari Kusuriano Hitorigoto season kedua. Jadi ya di sini intinya adalah kita sudah melihat ya kait dengan apa Jinsi dan kawan-kawan itu Jinsi sama Mama itu tadi ditemukan sama Lihaku di sini. Ditemuin, tapi dia tuh tepat banget gitu loh waktu pada saat Jinsi itu ternyata dipegang sama Mama ya. Mama pun denial nih. Denial bahwa apa nih gue pegang dia kodok kodok kayak. Tapi kayak kodok masih gak segede ini aja di pembicaraan, ngilu sekali ya. Tapi saya reaksinya Jinsi sih, maksud gue reaksinya Jinsi kayak iya gitu. Aduh lucu banget aja. Ya tapi kan si Jinsi yang membuktikan ya bahwa apa yang ini tuh betul gitu. Bahwa kan sama ini kan si Mamau kenapa dia itu bukan dia nggak sadar ya terkait dengan Jinsi itu bisa jadi orang penting atau bukan. Coba dia itu kayak menahan diri dia lah untuk mencari tahu lebih jauh. Sebenarnya cluenya udah banyak, tapi dia tuh nggak mau kerepotan gitu. Makanya kenapa dia di sini kan berusaha untuk nahan Jinsi ya untuk Jinsi untuk ngomong terkait dengan rahasianya dia. Takutnya ini bakal ngerepotin si Mau karena rahasia ini kan masih besar sekali ya, dan dia males lah untuk berbagi rahasia tersebut gitu. Tahu rahasia tersebut pasti dia harus ngejagain rahasia tersebut sampai mati kan. Jadi dia karena hal itu akhirnya Jinsi terus gepus ya, tapi akan diganggu sama Lihaku. Anjir. Jadi kalau enggak pasti bakal digas Kisu kan tadi. Jadi saya kayak gitu. Dan akhirnya di sini dijelasin juga ya kenapa akhirnya si Mau itu dia itu sangat secara dia itu nginiin suatu situasi itu selalu menggunakan akal, selalu menggunakan nalar dibandingkan perasaan. Itu karena di sini dijelasin sama dia. Jadi bahasanya dia itu intinya kayak dari kecil dia tuh kan dari kecil kan dia selalu nangis ya. Jadi bahasanya tapi ya tadi kan dia dibesarkan sama orang-orang dari ini ya, orang-orang dari rumah rumah bordir ini. Akhirnya dia itu kayak nggak diurusin. Jadi perasaannya dia nih itu akhirnya tidak dibalas lah intinya. Sampai akhirnya ya dia mematikan perasaannya dan ya udah dia nggak pernah nangis lagi. Jadi bahasanya dia tuh sejak kecil tuh terlatih untuk tidak mengeluarkan perasaannya dia. Makanya kenapa efek sampingnya adalah ya si Mau itu nggak bisa merasakan perasaan orang lain, nggak peka lah intinya. Itu emang dari kecilnya dia yang nggak pernah mendapatkan kasih sayang tersebut gitu. Makanya kenapa dari dulu dia itu selalu ngenalarin suatu hal itu pasti pakai logika, pasti pakai suatu hal yang nalar lah intinya, logik banget.
pakai akal gitu. Sebagai contoh di sini dah, dimana kan udah jelas kenapa si Jinshi itu marah kan sama si Mau karena ya dia pengen ngomong tapi akhirnya ditahan sama si Mau kan si Jinshi gitu. Jadi si Jinshi itu akhirnya marah karena kalau malah nggak mau didengerin, nggak percaya sama gua gitu. Nah di sini si Mau bisa bisa menalarkan apa sebenarnya yang diinginkan sama si Jinshi. Kayak misalnya tadi kodok miliknya itu martabat lah, terus tapi aku harus mengatakan yang perlu kukatakan. Dia ngomongkan di sini bahwa kita bentar di mana? Nah, apa yang terjadi? Aku sudah pasti memprovokasi dia. Jadi bahasanya kayak Mau itu mengiranya Jinshi itu tuh kenapa dia akhirnya nge-push itu kan karena diprovokasi sama Mau. Padahal sebenarnya dia itu cuma pengen ngasih tahu aja. Mereka langsung diprovokasi, dibuktiin lah itu. Jadi logiknya gitu. Dia nggak sadar sebenarnya kenapa Jinshi itu ngelakuin hal tersebut. Dia nggak mikirin kan. Dia cuma detail-detailnya bahwa dia ngelakuin ini karena gue provokasi. Dia ngelakuin ini karena dia mau tahu suatu hal rahasia. Padahal dasarnya itu dia nggak tahu. Mau ini. Jadi emang dari ininya ya dia selalu perasaan dia terhadap orang nih itu dia pinggirkan lebih dulu istilahnya. Dia makanya mikirnya itu logiknya dulu. Tapi perasaan dia terhadap obat ya, ini udah beda lagi. Jadi bahasanya perasaan dia terhadap obat itu melebihi perasaan dia terhadap hubungan dengan manusia ya istilahnya di sini. Dia dengan obat itu pasti sangat-sangat senang gitu, dengan ekspresi full senyum dari si Mau yang akhirnya ya kelihatan jelas bahwa Mau itu cuma bisa memunculkan perasaannya dia itu di depan tanaman obat. Di taman obat kah, racun kah atau apa gitu ya, dunianya dia sendiri lah intinya. Tapi sama manusia lain I don't give a shit gitu. Ya tapi itu kayak gitu lah. Jadi Jinshi ditemukan tadi dan akhirnya di sini udah ketahuan ya bahwa ternyata ada sekelompok orang yang akhirnya berusaha untuk memframing satu pihak gitu. Yang dimana satu pihak ini itu adalah ya ini nih si bapak-bapak ini ya, si bapak-bapak yang kumis bapak-bapak ini nih bapak-bapak ini. Jadi mana kayak dia tuh kayak di framing karena ada panah di situ kan, ada bekas tali berdarah juga kain berdarah dan lain-lain ya. Jadi bahasanya sangat kelihatan sekali bahwa rencana mereka itu adalah nge-framing si orang ini. Cuma yang jadi kunci adalah alat tersebut datang dari mana kan, tembakannya itu. Karena kan sebutin tadi bahwa tembakannya ini itu datang dari barat dan bau isiunya itu terus ini datang dari barat gitu, yang dimana ya kita tahu orang yang datang dari luar negeri itu adalah si yang itu yang rambut pirang. Nah itu kan pernah ada momen kan di episode berapa tuh ya yang akhirnya dia tuh kayak sendiri di kamar terus akhirnya dia itu kayak ngeliat sesuatu hal gitu. Nah itu kayaknya adalah senjata tersebut mereka itu dikirim ke orang-orang ini. Nah tujuannya apa? Feeling gua adalah untuk mengkat orang yang akan menjadi penerus di kaisar ini. Mau nggak mau akhirnya kaisarnya itu harus nyari penerusnya dia. Ya mau nggak mau harus nyari istri kan. Nah itu akhirnya feeling gue ya tujuan itu mirip seperti ceritanya orang yang datang dari jauh terus akhirnya nyusup ke keluarga kerajaan. Dan kayak dia nikah tuh sama kaisar waktu itu dan akhirnya nentuin beberapa peraturan bla 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 bla, intinya kayak gitu. Itu kayaknya mirip seperti itu. Itu yang yang dari luar negeri itu. Jadi tujuan mereka itu adalah untuk mereka itu diterima sama kaisar. Makanya kenapa Jinshi kan di sini kan dikenal sebagai adiknya kaisar kan, yang dimana putra mahkota. Makanya gue pikir lah putra mahkota, orang-orang udah pada tahu kah kalau Jinshi itu adalah anaknya si siapa? Anaknya si siapa tadi Maman ini nih, putra mahkota gitu. Maksud gue kok dia bisa tahu ya istilahnya kenapa akhirnya Jinshi itu adalah putranya daripada si kaisar. Tapi ternyata enggak cuy. Jadi bahasanya si orang-orang itu bilang bahwa si Jinshi itu sebagai adiknya kaisar. Dan kenapa putra mahkota? Karena dia yang bisa jadi meneruskan tahtanya daripada kaisar itu bakal turun ke si Jinshi, si pangerannya itu. Karena dia itu adalah adik dari kaisar. Kecuali kalau misalkan nanti kan pastinya kan anaknya nanti kan pasti bakal gede itu ya, anak kaisar. Tapi kan pasti kan nggak bakal bisa ini ya, nggak bakal bisa langsung gitu. Apalagi kan anaknya kan sekarang masih kecil dan lain-lainnya. Kalau something happen kan akhirnya bisa jadi si pangerannya nih yang bakal gantiin gitu. Jadi bahasanya intinya tujuannya nih ya, feeling gua si yang rambut pirang itu adalah untuk jadi ratunya kaisar. Dan mereka masuk tuh
ke dalam lineage-nya daripada kaisar ini, tapi dari dalam. Itu tujuannya. Makanya kenapa mereka tuh ngelakuin serangannya itu pertama lewat si Yang Shin, lewat parfum, ngejual parfum yang bahaya untuk istri-istri yang hamil. Akhirnya ditambah dengan mereka itu ngincer Shin yang akhirnya ngincer si Liva kan, itu kan bahasanya sangat personal tuh di situ. Jadi dibantuin juga di situ. Terus dia pun juga ada link juga sama untuk ngebunuh adiknya Jinshi. Jadi bener-bener semua itu berhubungan dengan masa depan dari kekaisaran ini. Makanya gue pikir tujuan mereka itu adalah untuk ya tadi merebut kekaisaran ini dengan merebut masa depan kekaisaran ini. Berarti mirip seperti legenda sejarahnya daripada kerajaan ini sendiri yang pakai istana yang pintu 3 itu kan. Itu intinya mungkin tujuan itu seperti itu. Makanya kenapa semua itu saling terlink gitu loh. Feeling gue ya. Nah, tapi kita nggak tahu lah ya gimana rencananya dan istilahnya mereka bakal ngelakuin apa lagi. Misalkan selama ini kan mereka tetap ada di istana ya. Dan akhirnya kan mereka kayak mau ketemu sama-sama. Berarti istilahnya kemungkinan mereka bakal terus-terusan nih bahasanya sampai mereka ketahuan bahwa mereka itu terlink terhadap rencana-rencana konspirasi ini yang berusaha untuk membunuh istri-istrinya kaisar lah, berusaha untuk membunuh si Jinshi lah istilahnya sebagai anak kaisar ya. Anak kaisar, adik kaisar gitu. Gitu. Ya tapi kayak gitu. Jadi seperti yang gue bilang selalu ya, bahwa Jinshi itu dikenal sebagai adik kaisar secara umum. Tapi secara pribadinya, informasi internal, Jinshi itu udah ketahuan bahwa dia itu adalah anak daripada Ahduo sama di kaisar. Tapi secara umumnya dia dikenal sebagai adik kaisar yang punya luka bakar di mukanya. Makanya dia tuh selalu datang pakai pakai penutup itu. Tapi tadi kan si Gausun kan bilang bahwa Jinshi gak bisa terus-terusan kayak gini, karena kan dia punya tahta nih, lu gak bisa terus bertahan di title Jinshi kan. Dan akhirnya mau gak mau dia harus mengakui bahwa ya status dia itu sebagai pangeran bulan tadi. Jadi bahasanya gak bisa terus-terus sebagai seorang Kashim pengatur istana lah intinya. Mau gak mau harus terus lu harus muncul sebagai orang yang pangerannya itu. Nah ini gue gak tahu kapan ya. Kalau kan sekarang kayak zona nyamannya Jinshi itu adalah sebagai pengatur istana harem. Jadi kita lihat nanti kayak gimana. Lagi dia pengen ngejar mau-mau kan. Dan ya itu seperti itu. Dan kita juga tahu ya kenapa akhirnya Gausun itu diundang ke sini bukan sebagai bukan kayak sebagai pelayannya Jinshi atau apa. Dia bener-bener datang duduk di meja. Jadi bukan pelayan ya. Bukan Kashim gitu. Ternyata dia itu diundang sebagai ini dari keluarga Ma. Jadi dia itu nama aslinya itu bukan Gausun. Jadi dia itu menjadi Kashim, membuang namanya dia, dan ternyata dia itu masih berlakukan sebagai bagian dari keluarga Ma. Ya keluarga Ma ini gua nggak tahu ya keluarga Ma ini keluarga apa? Apakah keluarga dari tempatnya Shisho kah? Keluarga Ma gitu, atau ternyata dia itu punya keluarga sendiri yang ternyata cukup besar, cukup berada. Makanya kenapa dia itu diundang lagi gitu. Padahal dia itu udah jadi Kashim kan, udah membuang namanya dan ganti nama jadi Gausun. Malah gue jadi penasaran sih, maksud gue si Gausun ini masalahnya kayak gimana gitu sampai akhirnya dia milih jadi Kashim, sampai akhirnya dia membuang nama keluarganya dia gitu. Nah itu malah jadi bikin penasaran sih. Apa demi menghidupi keluarganya kah atau apa? Nah kita masih belum tahu lah ya. Itu terkait dengan si Gausun kenapa bisa ada di sini gitu. Ya tapi overall seperti itu. Jadi ya kasihan Jinshi ya. Maksud gue udah excited bahwa dia kira si mau itu excited gara-gara dia, padahal tidak. Dia malah tertariknya itu sama bahan obatnya. Ya kan, untuk episode ke-12 dari Kusurian no Hitorigoto season kedua. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan jangan lupa notifikasi juga di episode kita episode ke-13 kayak gitu. Oke, sekian, terima kasih. Bye.